sekitar 1 meter. Selain itu, Godak juga dikenal sebagai kerang belalai gajah, bebek lumpur, dan kerang raja. Berat rata-rata dari kerang Godak dewasa bisa mencapai 1 kilogram termasuk cangkangnya. Oh iya sob, Godak berasal dari perairan pesisir barat Kanada dan barat laut Amerika Serikat. Harga Godak segar cukup bervariasi tergantung dari ukurannya dan tempat yang menjual. Namun, kebanyakan Godak dijual mulai dari Rp500.000 hingga jutaan rupiah. Godak menjadi makanan yang umum bagi warga Cina, Hong Kong, Jepang, dan Korea. Tarantula goreng mungkin terdengar sangar ya sob. Tapi di Kamboja, tarantula goreng merupakan salah satu makanan nasional yang dicintai lintas kalangan. Tarantula mulai dikonsumsi di Kamboja saat rezim otoriter Khmer Merah berkuasa tahun 1970-an. Di era rezim yang bengis, kemiskinan dan kelaparan membuat masyarakat Kamboja harus melakukan segala cara untuk bertahan hidup, termasuk dengan mengonsumsi apapun yang bisa dimakan, macam tarantula, ulat sutra, dan belalang. Namun sayang, daya konsumsi masyarakat yang tinggi tak diimbangi dengan budidaya tarantula. Konon, para pedagang tarantula hari ini begitu sulit mencari hewan melata ini di hutan. Kalau turis berkunjung ke sini, pasti penasaran kan sama rasanya? Kalau Sobat 7, penasaran juga nggak pengen tahu rasanya? Sob, Jepang terkenal dengan konsumsi hidangan lautnya yang tinggi. Satu jenis binatang laut yang dimakan penduduk Jepang adalah bulu babi yang dalam bahasa Jepang disebut uni. Sebenarnya, ada ribuan jenis bulu babi di dunia ini. Namun, hanya ada sejumlah persentase kecil dari ribuan jenis bulu babi yang bisa dikonsumsi. Dan Jepang merupakan konsumen uni paling besar di dunia. Gak hanya itu sob, meski bentuknya terbilang aneh, uni ternyata dikenal sebagai sajian kelas dunia loh. Bagian yang bisa dimakan dari binatang laut berduri ini sebenarnya adalah kelenjar reproduksinya alias gonad. Satu ekor bulu babi hanya memiliki 5 kelenjar gonad. Jadi tak heran, bulu babi dikategorikan sebagai makanan mewah setara dengan daging sapi wagyu. Murasaki uni adalah tipe uni yang paling umum tersedia di Jepang. Warnanya ungu gelap dengan duri panjang yang runcing. Murasaki uni berwarna kuning mustard dan memiliki rasa yang lebih bersih dan agak manis. Murasaki uni paling umum dibuat sushi atau sebagai sashimi untuk menikmati rasa lembutnya. Sobat 7, kita emang sudah terbiasa ngeliat atau ngerasain naik dengan berbagai sarana transportasi seperti mobil yang biasanya hanya dipakai di daratan dan juga perahu yang hanya bisa dipakai di perairan saja. Tapi di antara ratusan atau malah ribuan jenis kendaraan darat dan air yang sudah ada sekarang, ternyata ada juga kendaraan yang punya kemampuan lebih. Soalnya, kendaraan ini bisa dipakai di darat sekaligus di air. Malahan, ada juga kendaraan yang bisa sekaligus dipakai di berbagai medan ekstrim. Kira-kira seperti apa saja ya? Yuk langsung lihat deretan kendaraan amfibi terkeren. Let's check it out! Sob, kalau ngelihat kendaraan ini emang bisa bikin siapapun jiper ya. Dengan ukurannya yang gede, truk ini nggak cuma bisa naklukin jalanan saja loh. Soalnya, kendaraan yang disebut Sharp ATV ini sanggup beraksi di berbagai medan, baik bebatuan, rawa-rawa, medan es atau salju, dan medan sulit lainnya. Ini wajar sih, karena truk yang dibuat oleh Alexei Garagaka ini punya roda raksasa yang ukurannya sekitar 1,5 meter. Nggak cuma itu, ban truk ini juga didesain khusus supaya bisa bikin kendaraan ini mengapung di atas air sob. Bukan cuma mengapung tak berdaya, Sharp ATV ini juga bisa melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 6 km per jam. Keren kan? Kendaraan amfibi terkeren selanjutnya adalah kendaraan yang disebut dengan nama Burlak. Dibuat oleh perusahaan Rusia, Burlak punya ukuran yang sangat besar dan panjang seperti truk. Punya roda berjumlah 6, bodi kendaraan amfibi ini dibuat dari lapisan baja. Selain kuat,
Tentu saja Burlak sangat tertutup, sehingga membuat aman pengendara dan penumpangnya dari cuaca yang sangat panas atau dingin. Malahan untuk servis mesin, mereka juga nggak perlu keluar dari kendaraan karena bisa diakses dari dalam. Nggak heran kalau Burlak cocok digunakan khusus di daerah bersalju atau malah untuk ekspedisi di Kutub Utara. Punya kapasitas 10 orang, kendaraan ini juga bisa menaklukkan berbagai wilayah ekstrim seperti danau es, pegunungan, rawa. Dan kalau lagi di atas sungai atau danau, Burlak juga bisa gampang melaju karena dilengkapi baling-baling yang dipasang di bagian belakang kendaraan. Ripsaw Extreme Vehicle ini mungkin agak beda sama kendaraan amfibi yang sudah disebut. Soalnya, kendaraan ini lebih mirip gabungan mobil sedan dan juga tank. Dengan bentuknya yang lebih ramping dan roda rantai, Ripsaw ternyata lebih gesit sob. Malah kalau lagi di jalan aspal, kendaraan ini bisa ngebut loh. Tapi bukan cuma itu aja kelebihannya. Ripsaw bisa gampang banget berkendara di jalan tanah dan jalan salju. Dengan kecepatannya ini juga, Ripsaw bisa berjalan di atas air. Nggak kalah keren kan? Perusahaan bernama Gibbs ini membuat skutik yang bisa dipakai di jalan raya dan juga di atas air. Dikenal dengan nama Gibbs Bisky, kendaraan roda 2 ini bisa langsung berubah jadi jet ski saat masuk ke dalam air. Pengendara cukup mencet tombol untuk mengubah mode berkendara amfibi. Dirancang agar bisa mengambang dan berjalan di permukaan air, Bisky dibekali dengan mesin 2 silinder yang menghasilkan tenaga 55 horsepower dengan teknologi dual jet. Jadi saat di darat, Bisky bisa digeber hingga kecepatan 130 km per jam. Sementara pas di air, kecepatannya mencapai 80 km per jam. Wah, bisa nih buat kendaraan alternatif kalau lagi musim banjir ya. Sob, bukan cuma kendaraan listrik aja. Elon Musk ternyata punya mobil yang bisa menyelam. Mobil ini adalah mobil yang dipakai buat syuting film James Bond berjudul The Spy Who Loved Me, keluaran tahun 1977. Dikenal dengan nama Lotus Esprit, mobil yang dibeli pada 2013 ini dimodifikasi sehingga bisa dikendarai jadi kapal selam. Namun sayangnya, Elon Musk tak memiliki rencana membuat mobil selam ini secara massal. Ia membuat submarine car ini untuk kepuasan pribadinya saja. Kendaraan amfibi terakhir adalah karya dari perindustrian militer Rusia. Negara yang kini sedang menginvasi Ukraina ini membuat hovercraft raksasa yang disebut Zubr Class. Bisa melintasi laut, salju, rawa-rawa, dan bahkan padang rumput yang luas atau stepa. Fungsi utama kendaraan ini adalah untuk menghentikan dan mengatasi unit-unit serangan amfibi seperti marinir dan tank, serta ranjau-ranjau angkatan laut. Dengan panjangnya 57 meter dan berat kosong sekitar 340 ton, kendaraan ini ternyata bukan kendaraan lelet sob. Zubr ini punya kemampuan ngebut dengan kecepatan maksimalnya 102 km per jam. Malahan, kendaraan ini bisa ngangkut sekitar 130 ton kargo, 3 tank tempur, 8 kendaraan tempur, atau 360 pasukan militer. Sob, hari gini hotel seakan udah jadi pilihan ya buat staycation bareng keluarga. Tempat yang nyaman dengan semua fasilitas yang memanjakan tentunya jadi pilihan. Banyak sekali hotel unik dan menarik di dunia. Tak hanya sekedar menawarkan harga yang bersaing, tapi mereka juga berlomba memberikan sebuah fasilitas terbaik bahkan terunik. Berikut sederet hotel unik dan menarik yang bikin para wisatawan kepincut syop. Tidur di atas tebing dengan pemandangan yang indah bisa jadi pengalaman yang keren nih. Lokasinya ada di lembah pegunungan Sacred Valley di Cusco, Peru. Sky Lodge Adventure Trip ini merupakan sebuah penginapan di mana setiap kamarnya berbentuk kapsul transparan yang tergantung di lembah. Untuk tidur di pinggir tebing dengan pemandangan yang luar biasa ini, kamu membutuhkan perjuangan yang gak gampang. Karena pengunjung harus mendaki melalui jalur yang sudah disusun seperti tangga dengan tulangan besi.
Paket menginap di sini sudah dilengkapi dengan sarapan pagi dan juga makan malam, lengkap dengan pemandu profesional yang jago banyak bahasa. Kapsul ini memiliki ukuran panjang 7,3 meter dan tinggi 2,4 meter. Setiap kapsul menggunakan sistem pencahayaan dengan energi solar. Selain itu, di dalam kapsul juga terdapat kamar mandi yang tentunya dipisahkan dengan ruang tidur menggunakan dinding insulasi. Sedangkan toiletnya menggunakan sistem dry ecological toilet dan wastafel di mana penggunaannya tidak menggunakan air melalui flushing toilet. Terletak di Pulau Pemba, Zanzibar, The Manta Resort ini memiliki konsep penginapan yang unik. Konsep kamar yang memiliki 3 tingkat ke bawah laut, di mana dek paling atas adalah tempat kapal menurunkan para pengunjung yang akan menginap. Satu lantai di bawahnya adalah tempat sofa daybed dan tempat teduh untuk bersantai di siang hari. Dek paling atas dan ruangan satu lantai di bawahnya ini belum apa-apa, karena sebenarnya posisi kamar tidur pengunjung ada di bawah permukaan laut. Jadi kebayang kan, tidur ditemani sama ikan-ikan dan makhluk hidup di dalam laut? Untuk menginap di sini dikenakan biaya sekitar $720 Amerika atau sekitar 10 juta rupiah per malam per orang. Jadi kalau berdua sekitar 20 juta semalamnya. Oberoi Hotel India. Menginap di tempat ini rasanya seperti menginap di dalam Taj Mahal karena arsitektur bangunannya benar-benar menyerupai bangunan termegah di India itu. Kolam renang di hotel ini dibuat mengelilingi bangunan utama sehingga tampak seperti sungai. Setiap kamar memiliki teras dan akses sendiri untuk menikmati kolam renang. The Oberoi Amar Villas yang terletak di Udaipur, negara bagian Rajasthan ini merupakan salah satu hotel yang sempurna untuk menikmati Agra dan sekitarnya. Jarak dengan pusat kota sekitar 10 km dari hotel. Uniknya lagi, pengelola hotel menyediakan layanan penjemputan tamu dengan menggunakan perahu pribadi yang melintasi Danau Piccola. Untuk menikmati semua kemewahan dan kemegahan di hotel ini, tamu harus merogoh kocek sebesar $460 Amerika atau sekitar 5,2 juta per malam. Berikutnya ada Attrap Lodge. Hotel unik ini memiliki 6 gelembung tempat tidur dengan tema mulai dari 1001 malam hingga zen. Terbuat dari bahan daur ulang, ramah lingkungan dan dapat kempes pada akhir musim, penginapan ini benar-benar meminimalkan dampak pada hutan pinus yang menaungi lokasi hotel. Meskipun gelembungnya tipis, privasi kamu tetap terjamin kok sob. Dari kamar mandi pribadi hingga tempat penyimpanan rahasia di dalam properti ini aman. Oh iya sob, kalau kamu mau mengunjunginya, hotel ini berada di Perancis. Sob, di hotel yang satu ini, kamu bisa merasakan petualangan bawah laut. Yap, nama tempatnya Jules Undersea Lodge. Di sini Sobat 7 bisa menyelam scuba hanya 21 kaki di bawah permukaan melalui Laguna Bakau di Florida. Hotel yang diciptakan oleh penulis Jules Verne ini dapat menampung hingga 6 orang. Untuk tamu dengan sertifikat selam dapat berenang bebas tanpa batas. Sedangkan bagi pemula, wajib kursus 3 jam sebelum diperbolehkan masuk mencapai hotel yang terletak di negara bagian Florida, Amerika Serikat ini. Sob, meskipun penginapan ini bukanlah tempat peristirahatan mewah, penginapan ini menawarkan pilihan kenyamanan yang luar biasa, termasuk paket-paket yang menyajikan makan malam gourmet yang disiapkan oleh chef. Tetap saja menarik untuk dicoba ya. Sob, menginap seakan dikubur di dalam tanah. Mau nggak? Kalau penasaran, kamu bisa banget nih Sob. Cobain sensasi staycation di hotel yang satu ini. Hotel ini dijuluki dengan kamar tidur terdalam di dunia. Letaknya ada di kedalaman 155 meter di bawah tanah. Salah Silvermine merupakan hotel bersejarah, dulunya merupakan salah satu lokasi tambang yang paling terkenal di dunia. Saat menuju ke kamar, Sobat 7 akan diberikan nuansa perjalanan yang berkelok-kelok, gua-gua yang luas,
serta danau, bahkan untuk orang yang belum pernah masuk ke dalam gua, dijamin nggak akan ngerasa ngeri. Karena semuanya diatur dengan sangat baik, mulai dari hawa dingin, kelembapan, bahkan kegelapan yang disajikan dengan sangat indah. Menginap di sini dikenakan biaya sekitar 5,5 juta rupiah per malam. Harga ini sudah termasuk tur di dalam tambang dan jasa pemandu.